bagaimana kita mendapatkan keberuntungan. Ini loh. Makanya kadang-kadang memang ngaji itu kalau kita tidak mewaspadai diri itu terjebak di dalam itu rumus keberuntungan. Ini ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai apa kemarin? Ya, rumus-rumus keberuntungan ya. Oh iya. Kan sebelumnya kita bahas tentang sial ya. Oh iya. Tentang kenapa kok sial terus ya. Iya, kenapa sih kok hidup nih rasanya sial terus? Kok hidup gini amat gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas ini. Bagaimana sih, apa sih rumusnya keberuntungan? Lalu apa sih agar berlimpah? Berlimpah ya, rumusnya apa aja ya, Pak? Ya, ada 3 rumus ya yang akan kita bicarakan di podcast kali ini. Jadi bagaimana cara kita atau sebenarnya ikhtiar ruhani lah. Ikhtiar ruhani. Jadi ini kita tidak membahas ikhtiar material ya, tidak membahas ikhtiar yang bersifat jasmaniah, tapi ikhtiar yang bersifat ruhaniyah ya. Bagaimana kita mendapatkan keberuntungan. Tapi sebelum kita masuk ke sana itu sebenarnya begini Mas Syawahir. Kadang-kadang ngaji seperti ini atau podcast seperti itu menjebak kita ya. Menjebaknya gini. Saya melakukan itu biar beruntung. Itu sebenarnya sudah egois sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kalau kita pahami sangat dalam, di awal itu sebenarnya kita sering kelirunya itu di situ. Misalnya kita mau ngaji podcast atau cari di YouTube, cari di ngaji kemana gitu, ikut ngaji ini. Kita sering tidak menyadari startnya itu dari mana. Oh iya, awalnya itu kita bergeraknya dari mana? Nah, seringkali kita ini ya, itu terjebak. Misalnya ini podcast kita ya, kan judulnya rumus keberuntungan. Nanti kan ada rumus keberuntungan itu nanti ada 3 kita bahas, yaitu lapang dada, menerima dan bersyukur ya. Nah, tetapi nanti kita itu pijakannya keliru. Saya bersyukur biar beruntung loh. Ini loh. Makanya kadang-kadang memang ngaji itu kalau kita tidak mewaspadai diri itu terjebak di dalam saking pinternya ego kita molak-malik agar kita terjebak di dalam sifat-sifat egoistik. Jadi bisa jadi kelihatannya itu sangat baik sangat indah, tetapi ternyata awalannya atau startnya atau pijakannya itu ego dulu. Makanya ini saya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu ke para pemirsa sekalian ya. Jadi jangan sampai kita ini pijakannya keliru. Dijebak oleh judul. Dijebak oleh judul. Jadi misalnya rumus keberuntungan. Ini ya. Lalu kita terjebak, saya melakukan itu, melakukan syukur atau saya ibadah, saya bersyukur biar beruntung. Nah, itu nanti kan kita ini terjebak ini. Bungkusnya seperti baik, langkahnya seperti baik, tapi ternyata ruhnya keliru sudah. Nah, ini ya. Jadi ini kita disclaimer dulu. Karena memang kalau tidak ada yang mengingatkan ya, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan Mas Syawahir ya. Kadang-kadang aktivitas-aktivitas kita semacam ini tuh terjebak di dalam ego. Ya, atau gampangannya lah, misalnya kita ini kan di YouTube. Tanpa kita sadari itu kadang-kadang ini saya sama Mas Syawahir itu kan terjebak di dalam jumlah viewer. Iya kan? Satunya itu. Pas jumlahnya banyak, kita egonya naik. Wah, ini bagus ya podcast kita. Pas viewernya sedikit, kita jadi turun sedih banget. Nah, sedih banget. Atau kita jadi larut di dalam, mungkin malah terus nggak usah podcast. Ada yang lihat ini. Kita itu sering dijebak kayak gitu loh Mas Syawahir. Makanya gini deh. Ini sebenarnya simbol yang sangat luar biasa. Sebelum saya masuk ke sini,
kenapa orang itu habis sholat kok mocone astagfirullahaladzim? Padahal sholat loh. Padahal sholat loh. Iya, masih dari dulu kepikiran gitu ya. Kenapa, Pak? Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu disuruh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu gini Mas, perbuatan baik sekalipun itu seringkali membawa kita kepada jebakan-jebakan keburukan. Jadi merasa suci, merasa benar, merasa sudah terbaik. Misalnya contoh lagi nih ya, mendoakan orang lain semoga dapat hidayah. Ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Itu ya baik. Dari sisi syariat itu nggak ada loh salahnya. Jadi itu tidak keliru dan sebaiknya memang kita lakukan. Tetapi waspadalah. Jangan-jangan kita itu mendoakan orang lain dapat hidayah, kita ini malah belum dapat hidayah. Terus coro Jowo gayane ngake wong hidayah. Nah, salahkah Ustaz? Enggak, ini kita enggak ngomong bener salah. Kita itu ngomong ma'rifatun nafas. Ngomong tentang pemahaman terhadap diri kita sendiri. Bukan ngomong tentang syariat. Syariatnya jelas bener dong ngake wong ihdinas siratal semoga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami. Makanya Allah itu berilah kami. Kami ya ihdinas siratal mustaqim. Jadi mendoakan orang lain itu baik. Semoga dia dapat hidayah, semoga dia bertobat itu baik. Cuma ketika saat itu ndang-ndang itu bersegeralah untuk melihat diri. Saya mendoakan orang lain dapat hidayah, ini jangan-jangan aku belum. Saya mendoakan orang lain bertobat, ini jangan-jangan aku juga belum. Minimal dari ego kita menyombongkan diri. Saya mendoakan Mas Jawahir dapat hidayah. Mungkin tanpa saya sadari, saya merasa saya ini sudah lebih baik daripada Mas Jawahir. Iya enggak? Sehingga saya mendoakan Mas Jawahir dapat hidayah. Nah itu loh Mas. Jadi saya ini menit-menit awal ini saya akan menyampaikan ini karena seringkali saya sendiri kalau dengerin podcast kita ya, dari judul yang kita buat, jadi ini yang kita buat itu seringkali ada semacam pertanyaan kepada diri sendiri. Ya yang ditanya ya itu, yang dicari apa sebenarnya? Sing digoleki iku subscriber, viewer atau apa? Itu ya itu namanya perenungan diri. Itu perenungan diri. Termasuk seperti ini tadi. Jadi ada 3 rumus Mas Jawahir ya. Ada rumus keberuntungan. Ya kita mau nggak mau bahasa seperti ini ya. Tetapi tadi loh sekali lagi pijakannya jangan sampai kepeleset kita. Ya. Rumus keberuntungan itu pertama lapang dada Mas Jawahir. Kalau kita ingin beruntung itu lapang dada dulu. Kok bisa gitu? Iya, karena rumus Al-Qur'annya begitu. Rabbisrohli sodri baru wayasirli amri. Rabbisrohli Rabbi duh Gusti. Isrohli, lapangkanlah bagi saya, ini bagi hamba sodri dadaku. Baru wayasirli amri. Jadi ketika seseorang, kalau kita ingin beruntung, ketika mau mendapatkan sesuatu entah itu buruk atau jelek, menurut persepsi kita. Nah ini tak kasih menurut loh ya, karena jelek dan buruk itu relatif sebenarnya relatif ya. Misalnya ada orang dapat uang 10.000, mungkin bagi si fulan ya kurang, bagi si orang lain mungkin sudah cukup. Jadi baik buruk itu ya kasarannya begini, ilusi pikiran. Nah jadi ketika seseorang itu menghadapi suatu realitas lalu egonya mempersepsi. Nah ini kan jadi gini, ini secara saintifik ya. Ada orang ngomong atau Mas Jawahir mendapatkan misalnya beli HP baru, matanya melihat HP baru ya, lalu diterima di otak. Nanti di otak ada di neokortek namanya, di neokortek itu akan diberi makna. Lalu delalah maknanya elek. Aku tuku HP anyar, tapi kok kalah HP ke koncoku itu ya. Ternyata dia ini luwe HP-nya. Nah itu kan mempersepsinya jelek. Atau menurut persepsi Mas Jawahir, HP anyar ini kurang bagus, itu kurang cocok. Nah ketika dapat realitas di otak kita kan kayak begitu, memberi makna atau memberi persepsi, memberi penilaian terhadap suatu realitas. Nah saat realitas itu muncul, itu lapang dada enggak ya? Lapang dada itu menerima persepsi kita sendiri. Jadi gini ya, orang itu sering gini. Yang ya kalau saya nyebut keliru sih tidak ya, tapi kurang dalam menurut saya ya. Jadi misalnya yang disebut lapang dada itu menerima sesuatu, menerima objeknya. Jadi misalnya Mas Jawahir
tadi ya dapat HP baru. Menerima itu bukan rasa menerima terhadap HP baru ini. Bukan. Itu bener, itu boleh ya. Boleh aja. Boleh, enggak. Tapi harus lebih dalam, lebih bagus. Mas Jawair waktu menerima HP baru ada persepsi yang muncul ya. Iya. Ya, seneng, susah, kadang-kadang susah kan getun. Ternyata delok nang liyane regane lebih murah. Waduh lah. Lebih murah. Kan ada rasa negatif di dalam. Yang diterima itu itunya. Oh. Bukan HP-nya ini. Itu lebih dalam ya. Bukan berarti nerima HP ya sudahlah HP ra kira apa-apa ngono ya bagus juga itu. Daripada HP-nya dibanting. Oh ya udah wis tuku. Ya sudah saya. Tapi mau gimana lagi? Nah, itu menerima objek. Tapi yang paling penting itu menerima subjek, Mas. Oh iya, ini jarang sadari nih. Nah, ini ya. Jadi ini kita bahas dulu lapang dada dan menerima ini. Jadi kenapa kita harus lapang dada? Agar bisa menerima. Nah, gini loh, kalau nggak digelar, kalau nggak digelar kan nggak bisa menerima. Atau kalau gelas tidak dibuka kan nggak bisa menerima. Ya kalau tutup, ya nggak bisa masuk. Iya, makanya rumusnya pertama kali agar kita beruntung itu alam nasroh laka sodrok baru wawadokna engkau wisrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu wawadokna engkau wisrok, lalu aku angkat beban-beban hidupmu. Nah itu dibuka dulu, di lapang dada dulu. Jadi setelah dipersepsi, karena persepsi itu munculnya sepersekian detik loh Mas. Tidak bisa memaknai itu, kalau reframing, memaknai itu mungkin bisa setelah malam-malam direnungin itu bisa. Tetapi resepsi makdul pertama itu loh. Iya. Jadi awal itu ya. Misalnya Mas Jawair kan di sini di podcast kan ada komen-komen. Iya. Ya tentu saja namanya komen, namanya orang. Iya. Ada yang mungkin komennya positif, ada yang komennya negatif, mungkin ada komennya yang menurut kita konstruktif, ada yang komennya itu menurut kita kurang konstruktif. Kan langsung muncul kan di dalam persepsi Mas Jawair. Kalau positif kan mungkin ada rasa bangga, ada rasa seneng. Kalau yang kurang konstruktif, Mas Jawair rasanya tidak nyaman. Nah, saat seperti itu diterima, Mas. Diterima bukan objeknya, jadi bukan menerima komentarnya. Iya, bukan komen ini siapa yang komentar sih gitu. Bukan gitu. Yang diterima rasanya. Subjeknya yang diterima, bukan objeknya. Menerima objek bagus ya, bagus daripada ditolak kan. Daripada ditolak. Tetapi paling penting itu menerima subjek. Menerima yang mempersepsi. Karena nanti kalau Mas Jawair bisa menerima subjeknya, objeknya larut, Mas. Ya, objeknya larut. Ya, karena itu tadi, karena rumus ya selalu saya bilang kalau di tasawuf itu rumusnya itu mana arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa memahami diri, bukan barang siapa memahami objek. Bukan barang siapa yang memahami orang lain, bukan siapa yang memahami kejadian, bukan. Memahami kejadian itu penting. Boleh, baik juga sih. Kenapa sih kok gini? Nah, ya boleh. Tapi itu di ruang ilmu. Tapi di ruang kan ada ilmu, ada arafa, ada alima. Iya. Jadi makanya yang disebut itu mana arafa, bukan mana alima. Bukan mana alima nafsahu, bukan, tapi mana arafa. Jadi kalau alima itu memahami sesuatu di luar, Mas. Makanya disebut ilmu alam. Alam, Rabbil alamin, alam ya. Alam itu memang objek. Dia objek dari suatu ilmu namanya alam. Sing dipelajari alam lalu menghasilkan ilmu. Jadi itu dari luar. Makanya di sini itu mana arafa bukan mana alima. Jadi memahami diri dulu. Nah, memahami diri itu memahami persepsi-persepsinya sendiri itu, Mas. Jadi ketika ada orang lewat misalnya pakaiannya kok bagus banget. Ada persepsi kan langsung set gitu ya, Mas. Persepsi itu sepersekian detik loh. Mas Jawair. Makanya kan kita kadang-kadang ada orang langsung gini, langsung wajahnya berubah. Itu sepersekian detik. Jadi persepsi pertama, kalau dalam bahasa nganu itu durbul ula. Nah, mana sabar itu yang paling apik fit durbil ula. Di dalam gebrakan pertama. Maksudnya gebrakan pertama itu tadi loh, Mas. Ketosan pertama durbul. Jadi mana pada kejadian pertama maksudnya. Jadi misalnya ada orang lewat, ada gadis menawan. Padahal Mas Jawair udah punya calon. Nah, misalnya ini loh. Misalnya. Kan lewat dia. Langsung Mas Jawair kan persepsinya, wah ayune cah. Nah, gitu ya. Langsung persepsinya positif kan. Lalu mungkin ada gerakan-gerakan di dalam
pikiran, perasaan Mas Jawahir untuk mendekati. Terus baru beberapa menit, ojo saake calonku. Nah, kan itu masih baru beberapa menit ya kejadiannya. Nah, ketika kejadian pertama tadi kan ada rasa. Nah, ada rasa nyaman, ada rasa tidak nyaman, ada rasa. Nah, itu yang diterima. Diterima itu apa sih? Diterima itu tidak berusaha mengubah. Ya diterima dulu. Oh iya. Ya nanti mengubahnya itu. Maksud yang kedua ya, Pak? Menerima ya, Pak? Ya menerima. Jadi nanti itu setelah kita terima, niku nanti otomatis. Kalau memang dia bermanfaat, maka kita akan ditarik oleh kebaikannya. Kalau dia tidak bermanfaat, kita akan dijauhkan. Nah gitu, itu tekniknya ya. Jadi menerima. Jadi biar kita beruntung, ya biar kita ada keberuntungan. Ya tapi sekali lagi ya ingat ya. Pijakan awalnya. Nanti tapi mau nggak mau ngomongnya gini sih. Ya mau nggak mau ngomongnya gini. Padahal ngomong gini tuh kalau bisa jadi salah loh. Jadi ngomong gini ya. Lapang dadalah nanti biar kamu beruntung. Itu koyo bener. Iya, seolah-olah bener. Tetapi kalau dirunut berarti yang penting beruntung bukan lapang dada. Iya. Jadi salah. Tujuannya. Iya, malah salah. Jadi salah meneh. Tapi saya selalu bilang, kalau ngaji kan saya sering bilang gitu. Ya nek jengene ngaji verbal mau nggak mau kayak gini lah. Mau nggak mau. Ya adanya istilahnya itu kok. Ya mau nggak mau seperti ini, tetapi kudu ngerti kalau dibalik itu semua itu ada sesuatu yang jauh lebih indah gitu. Nah harus gitu ya. Nah itu jadi gini. Rumusnya kenapa saya bilang rumus pertama itu harus lapang dada. Itu tadi kalau di dalam Al-Quran alam nasroh laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan dadamu baru wawadokna angka wizrok, nanti aku angkat beban-beban hidupmu. Atau doanya Nabi Musa dalam Al-Quran Robbisrohli sodri baru wayasirli amri. Jadi nak kepengen urusannya gampang itu lapang dada dulu. Nah lapang dada itu ada strategi fisiknya, ada strategi rohaninya. Nah, strategi fisiknya ya nafas itu Mas. Zikir nafas. Nah, zikir nafas, ngaji nafas. Coba dilihat kembali ya. Jadi saya berharap betul sebenarnya begini ya. Nyuwun sewu kan kadang-kadang kita itu saya misalnya lihat YouTube ya, suatu konten gitu. Kadang-kadang kita itu melihat konten itu hanya konten satu itu. Padahal di dalam di channel itu banyak konten. Dan saling melengkapi ya Pak? Nah, karena memang kita tidak bisa mengatakan ilmu itu dalam satu waktu. Oh iya. Dalam satu waktu. Makanya gini, mau saya bahas nafas hari ini kan nggak selesai. Ada bahasan sendiri. Makanya saya anjurkan di channel manapun ya, usahakan jika Mas Jawahir mirsani itu channel, usahakan jangan mirsani sebuah konten yang ini saja. Karena nanti ada pembahasan yang lain. Saya itu kan gini, contoh ya. Misalnya kalau kita ngaji Al-Hikam itu ada sebuah hikmah atau makalah yang kita ini harus berprasangka pokoknya dosamu segede apapun akan diampuni Allah. Terus kita ngajinya widok delala. Nah, terus akhirnya efeknya apa? Efeknya jadi menyepelekan dosa. Oh iya. Menyepelekan dosa. Terus ada nasihat dari Ibnu Athaillah bahwa Allah itu bisa melihat, ya bisa melihat seluruh amalmu itu sekecil apapun. Kalau di dalam Al-Quran fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kecil apapun walaupun saudara itu tahu Allah. Lah, jadi kalau ngajinya kan harus dua-duanya ini. Yang ngaji bahwa Allah itu Maha Pengampun, yang ngaji bahwa Allah itu Maha Adil. Nah, kalau kita ngajinya cuma separuh lah itu loh repotnya. Nah, makanya saya itu berharap berarti ya, mau ngaji dimanapun atau mau konten di mana saja. Nah, paling bagus kita lihat ini konten ini. Oh, ini dia ternyata ada ya, dia di sini bahas ini bahas ini, sehingga kita jadi memahami suatu konten secara utuh. Nah, sehingga pemahaman yang beruntung kita sendiri sebenarnya. Saya kan saya seneng lihat konten-konten tasawuf itu, saya seneng konten-konten ngaji itu saya seneng. Dan saya hampir selalu ketika konten itu muncul satu konten,
itu saya akan melihat konten-konten yang lain dari beliaunya. Sehingga saya bisa melihat beliau secara utuh itu. Bukan secara utuh sih, lumayan. Secara lebih luas gitu. Daripada cuma satu kali itu. Ya padha karo mau ngaji kitab cuma sak lembar, padahal kitabnya 1000 lembar. 1000 halaman cuma ngaji sak halaman lalu merasa sudah ngaji. Padahal kitabnya itu 1000 halaman. Nah, itu ya. Jadi misalnya ini contoh di kita ya, ada lapang dada. Lapang dada itu tekniknya apa? Dia nafas. Nah, nanti teman-teman bisa cari, oh ngaji nafas di channel ini. Atau ngaji tentang nafas. Zikir nafas. Ya, tentang zikir nafas. Nah, sehingga nanti bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya, pemahaman yang utuh sehingga ilmu itu jadi lebih bermanfaat. Ya, daripada lihat cuma satu lalu disimpulkan gitu kan, jadi kita tidak tidak melihatnya sesuatu itu utuh itu. Ya kayak lihat gajah cuma ndelok buntut tok dikira gajah iku cilik. Didelok wetenge tok dikira gajah iku ngono kuwi. Ya kan sesekali harus mundur untuk melihat semuanya gitu. Nah, sehingga kita menjadi sebenarnya yang beruntung bukan siapa-siapa ya, diri kita sendiri kalau melihat sesuatu secara utuh ya. Latihan. Nah, gitu. Jadi lapang dada, teknik fisiknya ini kok latihan nafas. Makanya nafas apa kalau di dunia ilmiah ya, nafasnya disebut nafas lambat, nafas ringan, nafas dalam. Itu dunia ilmiah. Jadi ini pembahasannya melalui pembahasan ilmiah. Dari parunya gimana kalau kita menarik nafas, parunya gimana, kalau nafas dalam keuntungannya apa, CO2-nya bagaimana, O2-nya bagaimana, nitrit oksidnya bagaimana, itu dipahami. Itu secara fisik kita bisa mempelajari, kan fisik ya, bisa dipelajari biar dada kita jadi mudah lapang. Ya, nanti baru setelah lapang dada kita latihan menyiapkan wadahnya. Jadi gini ya, nafas itu sebenarnya menyiapkan wadah, dia itu bukan zikirnya. Nah, ini yang harus dengarkan. Nah, jadi nafas itu menyiapkan lokusnya zikir. Kayak Mas Jawahir mau minum kopi, mosok kopi ini tok ambek gulone mbok siapke, kan wadahnya mbok siapke dulu. Wadahnya disiapin dulu, dibersihkan, lalu baru diisi. Memang banyak pertanyaan begini. Kemarin saya ngaji sama Mas Jawahir ya di daerah ini, Walter Monginsi di sana. Kan pertanyaan, nafas tok mboten nganggo zikir Ustaz. Ya nganggo zikir, nanti setelah wadahnya siap. Nah, setelah wadahnya siap baru diisi zikir. Makanya kalau di dalam Risalatul Qusairiyah, afdholul ibadat itu adul anfas ma'allah itu. Adul anfas ma'allah. Jadi ngitung nafas itu maksudnya apa? Ya bernafas secara sadar itu. Ya, mau bernafas secara sadar ma'allah lah, baru nanti bersama Allah. Nah, disiapkan dulu wadahnya. Nah, ini biar lapang dada. Lah nanti nek wis lapang dada, wis longgar dada nih. Nah, baru nanti bisa menerima suatu objek atau menerima persepsi kita sendiri. Nanti ketika sudah menerima, nanti rentetannya jadi beruntung kita. Nanti kita bahas di podcast berikutnya lah ya. Jadi nanti ini episode 1 kita lanjutkan ya ke episode 2. Jadi intinya gini. Saya ulang lagi disclaimer, jangan sampai kita ini terjebak di dalam judul podcastnya. Terjebak rumus keberuntungan. Lalu kita beruntung melakukan itu tadi, melapangkan dada biar beruntung. Agar beruntung. Itu nanti sempit lagi loh. Nggak lapang. Makanya ya jane gampangannya gini sih. Wis pokoknya lapang dada, entah beruntung entah enggak ya wallahu a'lam. Ya gitu, itu yang paling bagus. Yang paling bagus nanti gitu. Ya, jadi saya mohon betul satu ya. Ini terutama bagi teman-teman yang mirsani, jangan terjebak di dalam judul-judul. Nah, kita masuklah lebih dalam. Ya. Nanti kita akan lanjutkan Mas Jawahir tentang keberuntungan ini di podcast berikutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton video selanjutnya agar tidak gagal paham. Ya, ini misal aja sih, tapi semua juga takut salah paham juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.